Selamat datang kembali di Aruf Channel. Hari ini kita akan melakukan video syuting bikini yang hot-hot. Namun di balik ini kita akan mendapatkan sebuah inspirasi di acara Inspirasi Sabtu. Jadi siapa bintang tamunya, bagaimana proses dari syuting bikininya, kita akan cek di video. Jangan kemana-mana, karena kita akan bumper dulu. Kembali tadi setelah di lapangan kita lagi ada syuting bikini yang panas-panas, jadi kita kembali. Siapa sih yang punya produk yang akan kita jadikan ilustrasi inspirasi kita Sabtu ini? Mari kita bersama Bapak Aztek. Saya mengenalnya sebagai Aztek, tapi nama lengkapnya Iputu Astike. Ya, Bapak ini adalah pemilik dari Canggucik. Ya. Canggucik itu Canggucik. Sepertinya sebelum-sebelumnya saya baru mengenal, baru mendengar, baru melihat juga bahwa ada satu produk baru dari Bro Aztek. Kita sebut aja apa? Aztek aja, Aztek aja ya, biar populernya seperti itu. Jadi Bro Aztek ini ada produk baru Canggucik dan Lengkog apa lengkog? Lengkog Subwear. Lengkog Surfwear. Yes. Jadi apa? Ini karena pada musim pandemi ini saya tertariknya seperti ini. Pada musim pandemi ini beliau ini launching 2 produk yang super brand new saya anggap, sama kayak pembahasan kita sebelumnya. Nah, apa yang mendasari atau melatar belakangi beliau ini melaunching produk barunya? Mari kita tanya-tanya. Oke, Bro. Jadi sebelumnya Bro kan tak kenal ada IO-nya. Kemudian salonnya pasti salon ya, salon ya. Salon udah di mana-mana. Kemudian ada manajemen villa kalau nggak salah ya. Manajemen villa, kemudian ada hostel baru yang kemarin gila tuh 98% ke atas terus ya. 98% sampai 110% itu ya. Sampai bingung nempatin di mana. Sampai mulubar dan naruh di tetangga ya. Sampai di rumah itu ngeliatin terus di depan tuh ngeliatin terus, ini kok ada bolak-balik Grab, Uber, apa segala macam yang tamu-tamunya keluar masuk seperti itu ya. Tapi pada saat musim ini, musim pandemi ini, kita agak lay down dikit ngenduk lah seperti itu ya. Hanya saja Bro tidak ngenduk, tapi malah launching 2 produk baru ini, Canggucik dan Lengkog. Jadi apa yang mendasari sebenarnya, Bro? Iya gini. Pas Maret kemarin 2020 ini kan kita semua kena psikomatik namanya. Psikomatik. Jadi kita dibombardir sama media tentang COVID. Jadi banyak teman-teman yang harusnya sehat tapi dia merasa sakit. Wih kok kayaknya panas nih, kayaknya kena COVID karena bombardir sama media. Nah, waktu itu kita ada namanya Zoom meeting dari salah satu motivator yang teman saya juga, yaitu Mr. James Kui, yang sering saya ajak dulu waktu jadi IO. Ya, pas IO-nya sih. Ya, pas jadi IO, waktu itu saya ajak beliau untuk ngadain seminar. Nah, beliau bilang, kita harus melakukan something. Karena apa? Kalau nggak melakukan something, nanti si stres ini banyak dapat asupan gizi. Jadi di otak kita stres itu banyak asupan gizi, jadi matilah kita kan, kreativitas kita. Stresnya justru yang sehat. Gitu. Iya, stresnya yang sehat. Dipupuk terus, jadi subur, terus tambah gini malah jadi kita yang digerogoti terus. Jadi dia yang jadi subur dalam masa pandemik ini, karena kita semua tahu semua bisnis goes down kan. Semua bisnis down, kita tidak punya penghasilan sama sekali. Khususnya di Bali dan pastilah semua Indonesia, semua dunia ya. Nah dari itu kita dicubit waktu itu, disinggung sama Pak James. Beberapa bisnis yang kebetulan baru sebut tadi, kayak salon dan semuanya profesional itu mati semua, kita nggak ada kerjaan, kita zero income waktu itu. Nah sekarang kita harus berpikir mau ngapain nih. Nah ternyata dari dulu sih kita udah tahu dan sekarang kita dipaksa bahwa the real
misalnya saya bilang nih, the real Astike Serang itu a help adalah saya duduk di sini ketemu sama bro. A help-nya adalah di sini di smartphone kita itu. Iya. Jadi kalau nggak bawa telepon berarti a help. A help pasti lagi jalan-jalan. 10 menit dia berapa bisnis ya lewat. betul. Sulnya ketaruh di rumah Iya, kan gitu. Nah, makanya waktu itu kita pengen apa sih yang bisa digarap dengan situasi seperti ini karena semua orang pasti mantengin telepon. Ya berarti kita akan memulai ke e-commerce. Nah, itu idenya bernama e-commerce ya. Oke, e-commerce. Kemudian produk apa sih yang laku? Yang kita harus jual? Yang masih bisa laku. Yang laku. Ya. Yang mempunyai expired date. Yang little bit panjang lah ya. Kalau food, teman-teman sudah serbu ya, udah nyerbu ke food. Semua jenis makanan. Dia mempunyai expired date-nya agak pendek. Jadi kita berpikir, nah kebetulan kita baca-baca dan kita dengar-dengar bahwa ada 5 bisnis yang demand permintaannya itu tidak pernah habis. Di Asia ada di Indonesia. Itu masuk pada saat masa pandemi. Iya, pasti karena itu lifestyle-nya itu ada bisnis itu yang dimana tidak pernah habis itu satu adalah orang pengen sehat, orang pengen putih kalau orang Asia nih, orang pengen langsing, orang pengen selfie, dan ya pokoknya orang pengen cantik atau ganteng. Ya jadi bisnis itu yang demand-nya tinggi sekali. Penampilan lebih ke fisik, ya, kesehatan, kan gitu ya. Betul. Itu semua mendukung ke penampilan. Sehingga ketika kamera on, look nice, look beautiful, look handsome lah. Itu yang kita kejar. Kemudian akhirnya kita memutuskan ya sudah. Kita kan sudah buat, kita kebetulan tinggal di Canggu, di areal Canggu, jadi kita di pinggir pantai lah. Customer kita mixing. Pantainya namanya apa nih? Pantai Prerenan. Prerenan Canggu. Catat, Prerenan. Ada nama pantai di Bali namanya Prerenan. Dan keren. Nanti kita di stock shot pada saat syuting itu kita akan lihat segala macam. Lanjut, bro. Ya itu. Kita kan mempunyai sudah istilahnya batang pohonnya itu kita di tourism. Di tourism. Kemudian tourism itu yang akan diambil oleh lifestyle berikutnya, anak-anak muda berikutnya yang suka explore atau adventure atau backpacker kita bilang, mereka spend money untuk kebanyakan untuk adventure lah mereka spend money, tidak hanya untuk tidur di hotel. Nah, di situ kan berarti mereka butuh pakaian yang selalu diganti-ganti. Kadang mereka explore dirinya, renang lah, nyemplung lah ke sana kemari, pakaian bisa 4-5 kali ganti baju. Ya, betul ya. Nah, di situ kita ambil, berarti pangsa pasar ini cukup. Nah, setelah itu kita riset anak-anak muda yang umur 17 tahun sampai 25 tahun, apa yang dia suka, apa yang dia gini, kita putuskan. Berarti kita main di t-shirt, tank top, bikini, sportwear, ya itu saja, sama shorts, board short kita bilang. Board short. Perjani hafal istilah-istilah kita ya kalau dulu tuh istilah-istilah IO apa namanya broadcasting. Itu bisa salon tuh jenis-jenis lotion apa segala macam. Kalau salon istri lah. Istri. Nggak dikit-dikit tahu juga. Sedikit dah. Saya kalau dimintain dana tuh tahu ini tahu lah sedikit gitu ya. Sekarang istilah-istilah yang dihafalkan yang di kebut gitu dipelajari ulang. Itu di istilah-istilah pakaian ya, jenis kain, dan lain sebagainya betul ya. Untuk sablon, jenis sablon dan lain sebagainya. Betul yang seperti itu. Ini desainnya kan beach banget gitu, lebih ke beach tapi ada sisi adventure-nya gitu. Seperti Bro tadi bilang bahwa targetnya adalah 17 sampai 25. Nah, teman-teman bisa catat di sini ya sedikit karena kita di Inspirasi Sabtu, jadi beberapa hal yang disampaikan sama Bro Putu ini harus dicatat sebagai sebuah inspirasi. Target marketnya, spesifik marketnya beliau ini udah jelas banget. Orangnya anak muda yang suka adventure, yang umurnya sekian, yang wilayahnya aktivitasnya segala macam, sehingga baru kemudian beliau itu muncul apa yang diputuskan untuk menjadi sebuah produk yang akan dijual. Ya, beliau tahu persis. Makanya dari itu dicatat itu inspirasi pagi kita, setidaknya itu bagi saya juga masukan yang buat perkembangan next produk yang harus kita kembangkan itu. Paling enggak kalau saya bisa ngomong kayak gini, Bro, bisa ngomong, bisa nyuting segala macam, ya udah kita di sana karena sekarang kan zamannya online segala macam, konten juga bisa.
poinnya yang sebelumnya kita bahas bahwa sebenarnya adalah passion yang membawa kita bisa bertahan lama. Seperti tadi Bro bilang bahwa expired date-nya dipilih sebuah produk yang agak lama, bukan makanan yang which is masak sekian sekian jam, mungkin sekian menit habis gitu. Kalau nggak laku rugi udah kan gitu ya. Kalau baju masih bisa. Itu maksud limitnya ya, limit gininya ya. Oke. Terus kita mainnya di gini. Kita mainnya di gini. Di samping kita buat brand, anak-anak muda kan banyak juga buat brand-brand indie namanya. Brand indie yang label-label kayak apa sih? Distro. Nah, mereka betul-betul idealisme dengan konsepnya. Itu bagus sekali. Nah, kalau kami memang market minded. Jadi digital nomad kita udah searching kan. Destination number 1 lah anggap itu Canggu. Ya, berarti saya juga gabung di nomad. Ya, Canggu ya. Canggu ini. Jadi kalau dia ke Bali, dia harus stay at Canggu. Pasti itu 3 malam lah, 3 night pasti stay di Canggu, pindah ke Ubud dan lain sebagainya keliling. Nah, mereka pasti membeli yang merchandise from Canggu. Nah, itulah kita kasih t-shirt yang good quality tetapi good price juga, a half price. Tapi semua tulisannya adalah Canggu, good vibes Canggu, apa namanya itu Young Guys Rule Canggu. Semua berisi Canggu. Surfing juga yang ada Pererenan Beach apa? Ya, pokoknya gitu ya. All the sign isinya don't forget about Canggu. Ya. Okay. Isinya begitu aja. Nah, kemudian di Canggu kita fokus juga attitude anak muda atau foreigner atau wisatawan atau turis yang datang ke Bali itu ngapain saja mereka kita pelajari. Yang pertama adalah surf atau beach. Kemudian yang kedua adalah untuk membalancing hidupnya mereka yoga. Kita bilang fake yoga. Satu tangan begini, satu tangan pegang bir. Berarti itu balancing dia bilang. Ya gitu. Jadi kita mainnya di 2 sisi. Jadi tulisan atau sablonannya desain kita beach and yoga. Ya, tapi yoga yang ini, yang tidak hard yoga. Ya. Cuma slogan-slogan saja. Untuk ini ya healthy life atau sekedar lifestyle. Sekedar lifestyle yang ini ya menyehatkan gitu, bukan lebih cenderung ke ahli yoga dan segala macam. Nah, saya tadi sempat juga cek bahan-bahan material dari ininya, dari baju dan segala macamnya di toko di bawah itu. Itu kan halus banget, Bro. Halus banget, terus desainnya ya seperti yang Bro bilang tadi, beach dan yoga tuh kentara banget, warna-warnanya juga seperti itu. Nah, yang sebelumnya saya kan Bro ini nggak ada main di situ banget gitu loh. Ya, betul. Sama kayak sebelumnya saya interview yoga sebelumnya dengan Bro Windu itu bahwa orang-orang di sekitar yang dilibatkan itu, nah ini kan pemaksimalan apa namanya? Empowerment, pemberdayaannya. Ya, pemberdayaan pemuda setempat. Seperti tadi syuting juga, Bro, gini main segala macam. Artinya kan, ini dekat orang-orangnya nih, orang-orang sekitaran sini. Nah, menurut Bro, yang sebagaimana saya tahu juga memaksimalkan pemberdayaan di Pererenan Canggu ini, apa yang Bro lakukan di situ buat anak-anak mudanya sini? Ya. Desainnya dan lain sebagainya. Iya, betul. Kami biasanya brainstorming ya. Untuk ikon yang kita pilih juga local boys kita bilang, surfer lokal. Jadi kita memang support mereka baju untuk surfing juga. Kemudian kita libatkan dalam pengerjaan material promosi karena ada idealisme yang diangkat dari proses pembrandan ini, pembuatan baju ini, yaitu adalah mengangkat Canggu yang sudah terkenal, kemudian daerah penunjang Canggu kayak kami di Pererenan. Saya kan orang Pererenan, jadi Canggu itu sudah terkenal. Berarti kita selalu akan beside Canggu itu kami ada loh Pererenan Beach, ada Brawo Beach, ada Seseh Beach dan lain sebagainya. Itu akan ditarik oleh brand besarnya Canggu sehingga orang kenal Pererenan itu. Jadi memang betul empowerment itu harus ada. Dan saya sangat mendukung itu. Kami juga buat garap banyak hal. Di samping clothing ini, baju untuk Pererenan, kita juga buat banyak perusahaan security untuk anak-anak kita yang betul-betul hobi di bakti di bela diri. Bela diri. Ya, artinya untuk pengamanan lokal, kalau boleh saya kemarin Bro juga cerita sedikit dan saya nyimak banget itu bahwa pemuda-pemuda ini digabungkan, mereka yang badannya besar, suka fitness segala macam itu tergabung dalam sebuah
apapun sebutannya apa sebut BSA namanya. Nah, bukan ormas. Dia dalam PT. Kita outsourcing. Oh ya, outsourcing. Outsourcing PT khusus. Karena saking banyaknya villa di sini juga, kemudian saking banyaknya bisnis yang ada di sini, kenapa nggak memanfaatkan keamanan lokal? Jadi ormas sudah nggak ada lagi gitu, yang modelnya gaya-gayaan ormas dalam tanda kutip bukan semua ormas jelek atau gimana tanda kutip yang nyenteng atau apa segala udah nggak ada di sini ya. Yang mereman, meremanin orang itu udah nggak ada. Mungkin itu salah satu yang kemarin saya sempat kumpul seperti tadi saya bilang bahwa saya juga tergabung di sini perkumpulan nomadnya dari seluruh dunia ke sini iseng-iseng saya gabung. Ternyata salah satu yang menyebabkan kenapa Peri Renan ini khususnya menjadi pusat kumpul-kumpulnya mereka karena mereka merasa safe, bro. Salah satu alasan utama yang dari sekian orang yang saya tanya itu adalah safety-nya mereka bahwa betul. Semua yang di sini tuh dipegang orang lokal. Orang lokal dalam artian ya membayar di sini, medese di sini, orang-orangnya juga orang yang lahir dan besar di sini. Dan berarti itu BSA itu ya sebenarnya BSA yang maksud dia. Baruna Security Agency. Baruna Security Agency. Itu baru kita launching kemarin dan itu isinya memang teman-teman atau anak-anak muda kita atau pensiunan polisi, tentara yang akan melatih mereka sehingga walaupun badan mereka besar, mereka suka fighting berkelahi, tetapi mereka mempunyai aturan dalam ini. Betul itu yang mereka sehingga mereka tidak ngawur menggunakan bodinya yang besar itu nggak ngawur. Mereka masih punya rule. Dan mereka bisa mempunyai skill, making money dan menjual skillnya itu sebagai security dan lain sebagainya. Teman-teman seperti ini ya, Bro Astike ini ukurannya nggak lebih besar dari saya, tapi dia membawahi anak-anak muda yang jauh, yang beberapa lebih besar. Nggak harus yang top security, apapun namanya, entah itu ormas, entah itu outsourcing dan segala macam, nggak harus besar. Jadi ya. Mindset yang ditanamkan oleh Bro Astike kepada anak-anak muda yang dengan hobinya masing-masing ini tersalurkan locally dan menghasilkan uang buat mereka sendiri dan terkontrol dalam artian mereka melakukan hal-hal positif demi desanya. Mereka yang mereka senangin juga kan. Betul. Gitu ya. Dan mereka melakukan sesuatu itu demi desanya. Karena mereka lahir dan besar di sini. Mereka, kita tahu ya, tourism itu kalau pengen bagus tourism, kebersihan, keamanan, infrastruktur. Infrastruktur itu kan urusan pemerintah, kita tinggal buat proposal. Yang ini memang kita yang harus care. Keamanan sama kebersihan. Orang lokalnya dulu yang dulu care. Gitu ya, tetua jadi ya. Iya. Udah rambutnya ini putih gitu ya. Dulu baru kemarin ini disemir nih, enggak? Baru kemarin enak aja disemir. Enggak ada semir. Kuat ke situ. Jadi, Bro, inspirasi Sabtu ini sedikit sekilas tentang acaranya kita ini. Setiap Sabtu nanti kita akan upload inspirasi-inspirasi. Mungkin saya tidak ada sumbangsih dalam berupa materi segala macam, hanya saja dedikasi untuk memaksimalkan empowerment ini saya salurkan melalui acara ini. Jadi teman-teman yang kita baik datengin, interview, kemudian ikut bergabung dalam kegiatannya mereka sama seperti kami semua tadi saya bersama kru gabung untuk syuting dan segala macamnya. Nah, itu untuk empowering, menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain bahwa di masa pandemi ini semangat harus tetap naik. Iya, betul. Nggak boleh kendor sama sekali. Aduh, pasrah kayak gini apalagi protes-protes nggak karuan kayak gitu ya. Mending energinya disalurkan untuk kerja kayak gitu ya. Manfaatkan. Nah, ini satu yang pertanyaan yang mungkin bisa melebar ke arah bisnisnya Bro sendiri, bahwa saya kemarin kita inspirasi datang ke tempatnya Bro Windu itu, mereka ada reseller. Kalau ini kan biasanya kalau ngetrennya sekarang anak-anak ada reseller atau saya punya drop selling. Drop selling atau kemudian mungkin distro saya di pantai mana, misalkan Ahmed gitu, misalkan ada temen yang punya toko Ahmed, barang bawa ke sini modal kayak itu open nggak di sini? Open. Jadi gini. Memang Canggucik itu adalah kayak brand yang kita bangun, dia kayak toko oleh-oleh. Merchandise from Canggu. Jadi di dalamnya itu kita konsep guideline atau visi yang kami buat itu di perusahaan Canggucik ini adalah teman-teman yang
artis lokal atau pengusaha lokal atau teman-teman yang baru akan membuat brand tuh silahkan nanti taruh di toko kita. Nanti bisa semua brand, yang penting tidak saling tumpang tindih. Misalnya kami sudah buat tees, mereka buat polonya, kita nggak main di polo. Mereka buat dressnya dan lain sebagainya, ada swimwearnya, swimsuit dan lain sebagainya, bisa. Boleh ya. Jadi itu untuk menampung teman-teman. Yang penting itu adalah bagian empowernya nggak nanggung-nanggung ya, gitu ya. empowerment, betul. Jadi bukan cuma di sini saja, tapi teman-teman yang lain juga memiliki kesempatan. Betul. Asal aturan-aturannya itu jelas. Aturannya, standar produknya kita benerin, kita harus bagus standarnya. Karena kan kita marketnya luar negeri nih, standarnya juga harus bener gitu kan. Nah, itu satu lagi yang menjadi pertanyaan saya, bro. Jadi kalau sekarang kan Bali lagi sepi turis ini, tapi saya lewat di daerah ini masih banyak banget nih, bro. Masih banyak. Apakah itu jadi salah satu pemikiran, bro, untuk bahwa musim pandemi ini masih tetap rame orang bule di sini? Itu secara izin, kemudian menurut di bro sendiri gimana mereka tinggalnya di sini? Oh iya. Apakah mereka masih ada stay? Mereka kan dulunya menyebar di seluruh Bali. Tetapi karena semakin sedikit orang bule, mereka akhirnya ngumpul. Mereka kompleksnya sekarang teman-teman yang expat atau masih foreigner yang stuck di sini, itu adalah di Canggu dan di Uluwatu. Nomor 2 di Uluwatu, sama di Canggu. Canggu area kita bilang Canggu, Brawo, dan Prerenan ini. Mereka masih kumpul di sini karena mereka butuh teman untuk talking, berbicara. Kalau nggak mereka stres sendiri nanti. Mereka butuh. Jadi mereka pasti kayak semut itu, kita kumpul dulu sambil diskusi-diskusi gini. Diskusi itu bisa menghilangkan stres loh. Kalau nggak kita habis dimakan oleh. Alasan saya buat kayak gini ya. Ya gitu. Mau kemana-mana sambil diskusi, sambil menyerap informasi, menyerap inspirasi seperti itu. Dan satu lagi, kenapa kita launching juga di musim pandemi ini, kita nggak diem. Satu, memang untuk membuat aktif. Kalau kita aktif, kita nggak depresi, kita nggak stres. Nah, aktif itu dalam arti kita juga harus cost control kan. Kita nggak terlalu banyak mengeluarkan cost, dan kita libatkan adalah teman-teman semua, walaupun model-model adalah model-model yang saya libatkan adalah teman-teman saya juga semua, expat-expat yang kita libatkan, sehingga mereka mempunyai activity. Ya kayak iseng-iseng, kayak rame-rame, kayak having fun lah di pantai seperti itu. Paling nggak mereka juga ada kegiatan. Ya, ada kegiatan. Bayarnya juga pakai makan siang atau apa, dan mereka dapat ini kan gitu. Iya, gitu. Itu udah cukup buat mereka, which is mereka memang tidak profesional di itu sebenarnya. Iya. Hanya saja karena target marketnya juga ke arah sana. Ya, saling kolaborasi, saling menguntungkan. Iya. Gitu ya. Poinnya teman-teman satu di ini sebagaimana kita juga mendapat poin yang sebelumnya di wawancara sebelumnya bahwa kolaborasi itu penting. Jadi kalau teman-teman masih stuck dengan budget yang ini pengen itu tapi mau beli sendiri, mau kerjakan sendiri, itu udah nggak mungkin zaman sekarang ini. Jadi kita harus kolaborasi, kita harus saling menguntungkan, persentasenya seperti apa, aturan mainnya seperti apa. Saya pikir itu menjadi salah satu inspirasi yang salah satu benang merah di inspirasi Sabtu. Baik, untuk melihat sendiri bagaimana. Jadi sebenarnya di inspirasi pagi ini kita menarik inspirasinya dengan contoh nyata. Dalam artian contoh nyata, produk-produknya seperti apa, diwakilkan sebagai sebuah produk itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita cari. Bukan berarti kita promosi totalan di inspirasi pagi tentang produk itu enggak, tapi lebih cenderung ke inspirasi apa yang bisa ditarik oleh teman-teman yang nonton seperti itu ya. Mudah-mudahan ramai yang nonton. Jadi teman-teman, ini adalah produk-produk dari Lengkong. Ya, Lengkong. Apa sih artinya Lengkong, bro? Lengkong, sorry. Lengkong ya, no elastis lah. Bahasa Bali kan? Oh, Lengkong. Bahasanya Lengkong sebenarnya, cuma kan kita pakai Lengkong. Lengkong band. Band. Ya, band. Oh, Lengkong. Terus Lengkong apa Lengkong? Lengkong. Ya, ini contohnya tulis-tulisannya ini, Young Guys Rule, Short Story. Ya, seperti itu. Find your freedom. Ya, sesimpel ini. Jadi memang karakteristik dari market Lengkong ini adalah model-model seperti ini. Dan ini nyaman sekali dipakai. Enak banget kayaknya, enak banget. Nah, untuk yoga kayak begini nih contohnya nih yoga. Kita ini bilang desain siapa yang ngerjain, bro? Ya. Ada content creator ya, tapi saya kasih bilang contoh. Ini Canggu Fitcation by Surfing and Yoga. Jadi
Seperti itulah kalau itu yoga kita bilang. Yoga design, ya satu mungkin. Kalau karma has no deadline, ya ini semua. Find your freedom. Sesimpel itu ya, teman-teman. Memang itu seleranya gitu. Nggak harus ribet. Nggak rame-rame. Bisanya model-model kayak gini. Ini Born to Serve. Oh, kayak gini lah. Seize the day, Canggu. Born to Serve, seize the day, Canggu. Jadi all design itu mesti tulisan Celana Canggu. bro, celana. Ini board short. Board short. Untuk surfing. Untuk surfing. Ya. Berarti kalau surfing karena kena ombak ini nggak molor, jadi pantat apa segala macam kelihatan ya. Ini dia. Ada ininya ya, ada karet. Ada karet pasti. Ada apa namanya pengetatnya ini, talinya. Nah ini board short yang kita printing sendiri nih. Oh, printing sendiri. Ini udah ada nih Canggucik. Printing lah. Printing kan nggak ekspensif sekarang ya. Di sini teman juga ada si Subawo. Oh iya. Itu kan teman juga tuh. Nanti mungkin. Iya, saya sering koordinasi sama dia untuk masalah ini printing. Ya. Kalau ini yang lebih cenderung yang cowok, yang cewek sudah kita lihat liputannya ya. Liputan yang ada produk cowok. Shoot, ya. Oh yang tadi yang bikini. Oh ya saya nggak enak pegang bikini. Sudah aja langsung. Ya, itu udah disimpan rapi bro, sudah disensor. Jadi pada saat pegang anu itu tuh. Oke teman-teman. Obrolan kita tak terasa sudah cukup lama di sini. Mudah-mudahan banyak inspirasi, poin-poin benang merah yang bisa teman-teman tarik di sini dari obrolan singkat kita. Kurang lebih saya minta maaf apabila ada kesalahan, kemudian kata-kata yang tidak berkenan dan lain sebagainya. Bro, Aztec, good luck usahanya Lengkok dan Canggucik. Ya. Instagram bro, Instagramnya Canggucik. Canggucik. Enggak, Canggucik aja. Canggucik. Canggucik. Ya, Canggucik Family. Pakai CHIC. Ya. Nanti detailnya kita taruh ya. Kontak-kontak langsung dengan yang mau konsinyasi atau apalah istilahnya. Oh, ada langsung di situ, langsung di Instagram aja ya. Nanti kita juga kasih di sini apa di sini. Nanti kita kasih. Jadi, teman-teman thank you banget yang sudah nonton acara ini sampai terakhir. Jangan lupa like and subscribe di Aruh Channel di YouTube. Kemudian like page-nya juga di FB page @aruh. Kemudian Aruh Channel juga di IG. Jadi semua udah ada di sini, like and subscribe-nya. Jangan lupa biar kita tambah semangat juga, bro. Ya, kalau sip. Itu penyemangatnya kita. Dibayar enggak apa ya, ini semangatnya support semua saling support. Oke, thank you banget. Kita jumpa lagi di inspirasi berikutnya. Kalau ada teman-teman yang pengen ditampilkan siapa tokoh ataupun siapa karakter yang ingin ditampilkan, karena kita tidak ada batasan kalau cuma di Bali saja, Bro. Ya. Bro, kita harus berkunjung, enggak harus karena kita dengan teknologi Zoom, kita teknologi live broadcast segala macam kita bisa melakukan itu semua. Betul. So, until next time, jangan lupa di Aruh Channel. Gini. Aruh Channel. Gini. Gini.